Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Ibu Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Cawas, Ibu Perwanti SPD MPD, kepada yang terhormat Bapak Wakasek Kurikulum, Bapak Triyono SPD, kepada yang terhormat Bapak Wakasek Kesiswaan, Bapak Agus Narimo SPD, kepada yang terhormat Bapak Wakasek Sarpras, Bapak Sutoyo SPD, serta kepada Ibu Wakasek Humas, Ibu Marini MPD. Puji syukur alhamdulillah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala bahwasanya pada saat ini kita masih diberikan suatu kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu diberikan suatu kesehatan, diberikan suatu keselamatan. Serta selamat datang pada anak-anakku calon peserta didik SMA Negeri 1 Cawas yang kami cintai serta kami banggakan. Serta kami ucapkan terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya, bahwasanya pada kesempatan ini sebelum memaparkan tentang tata tertib SMA Negeri 1 Cawas, terlebih dahulu saya akan memperkenalkan diri saya. Nama Sriwidati SPD, guru Mapel PPKN, dan alamat dari Klaten. Pada kesempatan hari ini, hari kedua dari masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS bagi anak-anakku calon peserta didik SMA Negeri 1 Cawas, yang nanti kalian akan mengenal beberapa lingkungan di SMA Negeri 1 Cawas. Salah satunya kalian harus mengenal juga tentang tata tertib yang ada di SMA Negeri 1 Cawas. Dan di sini nanti saya akan memaparkan tata tertib SMA Negeri 1 Cawas. Harapan kami setelah kalian nanti mengetahui tentang tata tertib SMA Negeri 1 Cawas, insya Allah nanti kita bersama-sama akan mentaati tata tertib SMA Negeri 1 Cawas. Secara umum nanti tata tertib SMA Negeri 1 Cawas akan saya paparkan, tapi sebelumnya untuk masa sekarang ini kita belum bisa bertatap muka, belum bisa melaksanakan suatu kegiatan belajar mengajar secara normal di sekolahan kita. Nanti untuk KBM kita masih dalam kondisi daring atau kita tidak bisa bertatap muka, tapi tetap kita melaksanakan suatu kegiatan belajar mengajar. Jadi kalian nanti masih dalam kondisi di rumah, tetap melaksanakan kegiatan belajar mengajar. Untuk tata tertib SMA Negeri 1 Cawas, ada beberapa yang kalian harus ketahui. Di sini adalah berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 dan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 mengamanatkan setiap satuan pendidikan pada jenjang pendidikan dasar dan menengah wajib memenuhi standar nasional pendidikan yang meliputi standar isi, standar kompetensi kelulusan, standar proses, standar penilaian, standar pendidikan dan tenaga kependidikan, standar sarana prasarana, standar pengelolaan, dan standar pembiayaan.
Maka SMA Negeri 1 Cawas membuat tata tertib sebagai berikut. Kelompok A itu kegiatan pembelajaran. Yang pertama, peserta didik hadir di sekolah selambat-lambatnya 10 menit sebelum KBM atau kegiatan belajar mengajar dimulai. 2. Kegiatan belajar mengajar dimulai jam 7 tepat. 3. Peserta didik yang datang terlambat mengikuti KBM harus melapor kepada guru piket. Pada saat bel jam pertama, peserta didik memberi salam dengan guru yang mengajar jam pertama di kelas masing-masing. Kelima, sebelum memulai KBM pada saat jam pertama, guru dan peserta didik berdoa bersama, dilanjutkan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Keenam, ketua kelas lapor kepada guru piket KBM jika ada jam pelajaran yang kosong. 7. Peserta didik lapor kepada guru mata pelajaran, guru BK, guru piket STP 2K, atau wali kelas atau wakil kepala sekolah jika ada masalah yang penting atau masalah khusus. Untuk tata tertib yang poin A itu ada beberapa, tidak usah saya bacakan. Nanti ada 15 tata tertib. Saya lanjutkan untuk yang poin B. Kegiatan organisasi dan ekstrakurikuler. Setiap peserta didik SMA Negeri 1 Cawas wajib menjadi anggota OSIS dan mengerti AD atau ART organisasinya. 2. Setiap peserta didik diwajibkan mengikuti kegiatan ekstrakurikuler pramuka dan dianjurkan memilih satu ekstrakurikuler pilihan yang ditawarkan dari sekolah. 3. Peserta didik mengikuti kegiatan ekstrakurikuler sesuai dengan jadwal yang ditentukan oleh sekolah. Kami lanjutkan untuk yang poin C. Tertib berpakaian sekolah. Ini ada beberapa juga yang nanti kalian harus ketahui. Itu paling tidak ada 11 dari tata tertib yang harus kalian jalankan nanti di poin C. Antara lain, yang pertama, pada hari Senin, Selasa, dan Rabu berpakaian seragam OSIS, baju putih, celana atau rok abu-abu. Kamis berpakaian baju ciri khusus sekolah, nanti ada batik. Juga berpakaian pramuka dengan potongan model harus sesuai aturan sekolah. 2. Kelas atau peserta didik yang ditunjuk sebagai petugas upacara berpakaian baju putih, celana, dan rok putih. 3. Baju seragam peserta didik dilengkapi dengan atribut lengkap yang ditetapkan oleh sekolahan. 4. Baju seragam pramuka dilengkapi atribut lengkap yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam kepramukaan. Memakai pakaian seragam di luar ketentuan pada nomor 1, 3, dan 4 tersebut akan diumumkan pada hari sebelumnya. 6. Memakai sepatu berwarna hitam, bertali hitam, atau tidak berseret dan kaos kaki putih polos, panjang minim 10 cm di atas mata kaki. Ikat pinggang berwarna hitam pada saat berseragam pramuka, kaos kaki berwarna hitam. 7.
mengenakan pakaian olahraga pada waktu olahraga sesuai dengan ketentuan sekolah yang diatur oleh guru olahraga. 8. Merias diri tidak perlu berlebihan atau tidak melanggar norma kesusilaan. 9. Mengatur rambut sehingga rapi dan pantas bagi anak laki-laki peserta didik yang pria. Potongan rambut berukuran 3-2-1, 3 cm atas, 2 cm samping kiri kanan, 1 cm bawah, dan tidak mewarnai rambut selain hitam. 10. Tidak diperbolehkan memakai jaket di lingkungan sekolah. 11. Siswa-siswi di sekolah berseragam lengkap. Itu yang poin C. Untuk yang poin D, ini tentang anjuran atau kewajiban dan hak serta larangan maupun sanksinya. Yang pertama, setiap peserta didik dianjurkan 1. Menggunakan waktu dan kesempatan yang sebaik-baiknya dalam mengikuti kegiatan KBM dan ekstrakurikuler. 2. Berkonsultasi dengan guru atau wali kelas atau guru BK atau kepala sekolah apabila menemui kesulitan baik secara umum atau pribadi. 3. Setiap peserta didik segera meninggalkan sekolah atau pulang setelah selesai KBM. 4. Menempatkan sepeda di tempat sepeda peserta didik dan mengatur kendaraannya sendiri dengan rapi. Kendaraan masing-masing harus dikunci dan helm diamankan sendiri. Selanjutnya, jika terjadi kehilangan barang di lingkungan sekolah, maka bukan tanggung jawab sekolah. Selanjutnya, tidak menitipkan kendaraan di luar SMA Negeri 1 Cawas. Peserta didik laki-laki yang beragama Islam dianjurkan sholat duhur berjamaah di Masjid SMA Negeri 1 Cawas saat istirahat kedua. Terakhir, melaksanakan 7S, yaitu salam, senyum, sapa, sopan, santun, sabar, syukur. Yang kedua, setiap peserta didik wajib 1. Mengikuti upacara bendera pada hari Senin atau hari-hari besar nasional dengan tertib dan khidmat. B. Mengatur dan membersihkan kelasnya masing-masing. 3. Mentaati tata tertib sekolah. D. Menjaga dan memelihara barang inventaris sekolah dengan baik. Apabila menghilangkan atau merusak, wajib mengganti. E. Melapor dan izin pada pihak yang terkait bila menggunakan sarana prasarana sekolah di luar jam KBM. F. Membuat surat pernyataan ketika melakukan pelanggaran tata tertib sekolah. Yang selanjutnya yaitu tentang hak dari peserta didik. Setiap peserta didik berhak 1. Mendapatkan pelayanan pendidikan, pengajaran yang baik di sekolah. B. Menggunakan fasilitas sekolah untuk kepentingan kegiatan belajar. C. Mendapatkan perlakuan dengan perlindungan yang adil dari sekolah. Yang keempat yaitu tentang larangan. Setiap peserta didik dilarang 1. Melakukan kegiatan yang dapat merusak, mengurangi, menghilangkan nilai 7K, yaitu keimanan, keamanan,
ketertiban, kebersihan, keindahan, kerapian, serta kekeluargaan. B. Merubah bentuk dan warna dinding kelas. 3. Membawa rokok, merokok, minum minuman keras, membawa atau mengedarkan atau mengkonsumsi obat-obatan terlarang, yaitu narkoba. D. Membawa, melihat gambar atau tulisan porno. E. Membawa senjata tajam, senjata api, atau bahan peledak. Menerima tamu di dalam kelas. Selanjutnya, mengaktifkan HP pada saat KBM, kecuali ada izin dari guru mapel. Untuk yang selanjutnya mungkin nanti bisa dibaca sendiri, masih banyak yang poin untuk selanjutnya. Untuk yang kelima yaitu tentang sanksi apabila peserta didik nanti melanggar tata tertib untuk SMA Negeri 1 Cawas. Yang pertama, sanksinya peserta didik yang melanggar tata tertib akan dilakukan pembinaan oleh wali kelas, BK, atau kesiswaan. B. Peserta didik yang terlambat masuk sekolah diberikan sanksi yang bersifat mendidik. C. Peserta didik yang terlambat masuk sekolah diizinkan masuk kelas saat jam kedua. D. Peserta didik yang melakukan pelanggaran berat, menikah, hamil, menghamili, membawa, mengedarkan, mengkonsumsi, menyalahgunakan narkoba, minuman keras, menganiaya guru atau karyawan, berzina akan langsung dikembalikan pada orang tua. Yang selanjutnya, apabila melakukan jenis pelanggaran yang sama sebanyak 3 kali, orang tua atau wali peserta didik dihadirkan ke sekolahan. F. Apabila peserta didik melakukan pelanggaran secara berulang-ulang lebih dari 6 kali dan telah dilakukan pembinaan secara prosedur, maka orang tua atau wali murid dengan kesadaran pribadi diharapkan menarik peserta didik tersebut dari sekolahan. Mungkin itu tata tertib yang perlu kalian ketahui dan nanti perlu kalian taati. Insya Allah kalian bisa memahami apa yang sudah saya paparkan. Walaupun kita tidak bertatap muka, nanti kalian bisa membacanya nanti dari tata tertib yang kami share nanti untuk kalian semua. Yang terakhir, untuk penghargaan bagi setiap peserta didik yang nanti mendapatkan suatu prestasi baik di bidang akademik maupun non-akademik, berhak mendapatkan penghargaan dari sekolahan. Ya, nanti ini yang menentukan adalah dari pihak sekolahan. Demikian untuk pemaparan tata tertib SMA Negeri 1 Cawas tahun pelajaran 2020-2021. Klaten 13 Juli 2020. Kepala SMA Negeri 1 Cawas, Ibu Purwanti SPD MPD. Sekian, terima kasih. Mari kita patuhi bersama untuk tata tertib SMA Negeri 1 Cawas. Maju bersama, hebat semua. Insya Allah ini bermanfaat untuk kalian semua, dan saya harapkan dalam masa pandemik COVID-19 kalian tetap punya semangat untuk berprestasi
Insya Allah dengan kepatuhan kalian dalam suatu tata tertib, patuh juga kalian untuk diri kalian sendiri, punya rasa tanggung jawab terhadap masa depan kalian semua. Tetap berprestasi untuk SMA Negeri 1 Cawas, sukses untuk SMA Negeri 1 Cawas. Terima kasih. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.